semua boleh duduk kembali. Kita saat ini mau sama-sama berdoa syafaat. Adik-adik boleh buka tangannya, tutup matanya. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan karena kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan kalau hari ini kami boleh sama-sama beribadah melalui doa kami masing-masing. Tuhan Yesus, kami minta pertolongan Tuhan, kami minta urapan Roh Kudus atas setiap kami masing-masing, supaya Tuhan, walau di rumah kami masing-masing, walau kami tidak dapat bersama-sama, tapi kami boleh tetap merasakan sampai hari
Shalom adik-adik, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Yang siap mendengarkan firman Tuhan coba lambaikan tangannya. Sudah siap ya? Sekarang kakak undang semuanya untuk berdoa. Lipat tangannya dan tutup matanya, kita sama-sama bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih pada hari ini kami boleh ibadah secara online dari rumah kami masing-masing. Tuhan, berkati pikiran kami, hati kami untuk kami siap ditaburi kebenaran firman Tuhan. Sebab di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Nah, hari ini kakak mau bercerita tentang Yesus. Kira-kira kenapa ya dengan Yesus ya? Kakak mau cerita tentang Yesus ketika ia dicobai di padang gurun. Firman Tuhan hari ini diambil dari Lukas 4 ayat 1 sampai 13. Adik-adik boleh sambil buka Alkitabnya dan kita simak cerita berikut. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah Aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, Yalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia. Dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Nah, adik-adik sebelumnya kakak mau tanya, pernah dengar gak sih kata dicobai, pencobaan? Pencobaan itu apa ya adik-adik? Pencobaan itu sama seperti diuji atau dibujuk untuk melakukan kesalahan atau pelanggaran. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus pernah loh mengalami pencobaan. Ia dicobai iblis.
supaya ia jatuh dalam dosa. Pada waktu itu, Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun selama 40 hari. Sama-sama katakan 40 hari. Selama 40 hari Tuhan Yesus berada di padang gurun. Betul. 40 hari Tuhan Yesus di padang gurun. Dan dia berpuasa. Kalau puasa berarti dia ngapain? Dia tidak makan. Benar. Dia tidak makan selama 40 hari. Lapar gak sih kira-kira? Kita aja kalau pagi harus sarapan, siang makan siang, makan malam, satu hari paling enggak 3 kali ya makan. Tapi Tuhan Yesus puasa selama 40 hari di padang gurun. Bayangin di padang gurun, aduh suasananya panas. Udah suasananya panas, puasa, capek gak adik-adik kira-kira? Capek ya, gerah di padang gurun loh. Kita aja di rumah suka kegerahan kan, beli es, beli makanan. Gimana Tuhan Yesus 40 hari puasa di padang gurun. Nah, ketika inilah sang iblis datang untuk mencobai Yesus. 3 kali mencobai. Sama-sama katakan 3 kali. Apa? 3 kali mencobai Tuhan Yesus. 3 kali ya Tuhan Yesus dicobai di padang gurun. Yang pertama, ketika Yesus sedang berpuasa, iblis datang. Kata Yesus, Tuhan Yesus, kamu pasti lapar ya? Coba dong ubah batu ini menjadi roti, biar kamu bisa makan. Kamu kan lapar. Lalu Yesus menjawab, manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari firman yang keluar dari mulut Allah. Lalu iblis berpikir, pencobaan pertama gagal nih. Kita coba yang kedua. Iblis datang lagi menghampiri Yesus. Kata iblis, Yesus, coba lihatlah sekelilingmu. Aku bisa berikan kemewahan, aku bisa berikan semuanya kalau engkau menyembah aku. Iblis berkata demikian. Lalu apa jawab Yesus? Yesus berkata, tidak, hanya kepada Tuhan sajalah aku menyembah dan taat kepadanya. Percobaan kedua gagal. Lalu iblis menghampiri Yesus untuk yang ketiga kalinya. Yesus dibawa ke atas bumbungan bait Allah. Iblis berkata, Yesus, kau kan anak Allah. Coba kau menjatuhkan diri dari ketinggian. Pasti malaikat datang menolong. Tapi Tuhan Yesus berkata apa? Jangan sekali-kali engkau mencobai Tuhan Allahmu. Setelah iblis mendengar, iblis pergi. Karena iblis tahu ternyata Tuhan Yesus kuat terhadap pencobaan. Nah adik-adik, kita pernah gak sih ngalami pencobaan? Pasti pernah ya. Misalnya kita mau pergi ke gereja, mau pergi sekolah minggu. Tapi teman kita di rumah ajak, jangan pergi sekolah minggu. Kita main warnet aja. Atau kita nonton TV aja, gak usah datang sekolah minggu. Itu salah satu bentuk pencobaan. Nah, apakah kita taat kepada firman Tuhan untuk tetap pergi ke sekolah minggu? Atau kita malah gagal dalam pencobaan? Kita belajar dari Tuhan Yesus bagaimana Tuhan Yesus tetap taat dan tidak sama sekali ikut apa yang dikatakan iblis. Karena Tuhan Yesus bersandar kepada firman Tuhan dan ketaatannya kepada Allah. Oleh sebab itu adik-adik semua, kita juga harus meneladani sikap Yesus. Kita harus baca Alkitab setiap hari, berdoa setiap hari supaya kita semakin kuat di dalam Tuhan. Sehingga jika ada pencobaan ataupun bujukan untuk melakukan dosa, kita berkata tidak boleh dan tidak melakukannya. Oke adik-adik, mengerti semuanya tentang Yesus dicobai di padang gurun dan pencobaan.
Mengerti ya? Kalau sudah mengerti, kita mau sama-sama berdoa. Kita lipat tangan kembali, tutup matanya. Tuhan, kami telah belajar bagaimana Yesus berhasil melakukan dan melawan setiap pencobaan yang ia hadapi dengan yakin dan taat kepada Tuhan saja. Kiranya Tuhan, kami boleh belajar dan meneladani sikap Yesus supaya setiap kami dapat bertahan melawan pencobaan, dan biarlah kami boleh semakin bertumbuh dan dewasa iman kami dalam Engkau Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Kalau sebentar Tuhan kami ingin menyudahinya, biarlah Tuhan yang terus berkarya dalam kehidupan kami. Sebab di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, kalau sudah selesai, kita buka lagi Alkitabnya di Roma 12 ayat 21 untuk hayat hafalan sepanjang minggu ini. Sudah ketemu semua di Roma 12 ayat 21? Kalau sudah ketemu, kita mau sama-sama katakan bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, sekarang saatnya kita akan membuat aktivitas untuk kelas tengah dan kelas besar. Ikutin cara kakak ya. Nah, nanti kalian akan dapat gambar ini, buletan ini, sama benang ini, dan kertas karton ini. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kalian tempelkan gambar ini, 3 gambar ini, sesuka hati kalian ya, di sini, di paling atas seperti ini. Urutannya sama kayak ini ya adik-adik. Nah, setelah udah kalian tempel seperti ini, kalian bisa warnain sesuka hati kalian gambar ini. Setelah itu, nanti di bawah gambar ini, kalian tulis ayat yang ada di Alkitab ya. Nanti kakak kasih tunjuk. Nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, untuk gambar roti kalian tulis di ayatnya dalam Lukas 4 ayat 4. Untuk gambar mahkota kalian tulis ayatnya dalam Lukas 4 ayat 8. Dan untuk gambar malaikat kalian tulis dalam Lukas 4 ayat 12. Setelah itu kalian kreasiin, udah kalian selesai tulis, kalian bentuk menjadi bulat seperti ini ya adik-adik. Ujungnya ini harus ditempel menggunakan lem kertas double tip atau apapun yang kalian punya ya. Nanti bentuknya akan seperti ini adik-adik. Nih. Setelah itu, buletan yang tadi kita yang didapat, kalian nanti jangan lupa dibolongin ya, 2 bolongan seperti ini. Nah, adik-adik, buletan ini kalian bolongin, lalu benang yang didapatkan kalian bikin seperti ini ya, menggantung seperti ini. Bagian dalamnya diikat, jadi nanti hasilnya seperti ini ya adik-adik. Setelah itu jangan lupa bagian pinggirannya dilem ya, atau di double tip supaya kencang. Setelah itu nanti kita akan tempel seperti ini. Nah, buletan yang tadi sudah dilem, kalian tempel ya di bagian atasnya, nanti akan seperti ini. Nah, setelah itu selesai deh aktivitasnya. Boleh kalian kreasiin, kalian warnain, atau kalian gambar-gambar sesuka hati kalian. Selamat mengerjakan, dan jangan lupa kreativitasnya difoto dan dikirim ke kakak-kakak sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sekolah minggu.